Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sudah sejak lama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diwakilkan dengan organisasi terbesar di Indonesia itu Nahdlatul Ulama mewanti-wanti jangan sampai kita itu masuk ke dalam Wahabisme. Karena Wahabisme ini dia memiliki masa lalu yang kelam ya. Dia muncul dari pemberontakan terhadap Khilafah Utsmaniyah, dan itu adalah fakta yang tidak bisa tidak bisa diingkari begitu. Orang yang mengingkari fakta itu ya orang yang tidak mau melihat realita. Jadi kadang-kadang ya orang itu tatkala dia tidak bisa melihat satu kebenaran dari kebenaran itu sendiri, dia bisa melihat kebenaran itu dari perspektif yang lain. Karena memang kapasitas manusia untuk menggapai realita itu berbeda-beda kapasitasnya. Sehingga pada akhirnya beberapa realita itu ditampakkan dengan cara yang lain. Jadi untuk melihat kesesatan Wahabisme, kita itu sebetulnya tidak perlu melihat sejarah. Itu cukup melihat apa yang mereka dakwahkan, bagaimana teologi mereka, bagaimana cara mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mereka itu menghukumi suatu perbuatan, apakah dia itu halal atau dia itu makruh atau mubah atau haram atau sunnah begitu. Itu kan dari dirinya metodologi mereka sudah acak-acakan sebetulnya, dan orang yang memiliki keajikan di dalam berpikir sudah seharusnya memang mereka itu tidak akan menjadi Wahabi, yang beberapa kali mereka ganti nama tuh ya, mulai dari Wahabi kemudian ganti nama jadi Salafi ya, kemudian sekarang juga ganti nama lagi menjadi Ahlus Sunnah begitu ya, itu mereka tuh. Nah cuman memang untuk mendeteksi kesalahan mereka secara fundamental seperti itu dari apa yang mereka katakan dan dari apa yang mereka dakwahkan, kita memerlukan ilmu yang tidak sedikit. Kita memerlukan ilmu di dalam bahasa Arab, kita perlu dalam misalkan. Kemudian di dalam mantik kita juga perlu ilmu yang sangat dalam, di dalam akidah perlu ilmu yang sangat dalam, di dalam ilmu hadis juga begitu. Karena tidak semua orang memiliki fondasi-fondasi memahami Islam seperti itu, maka banyak saja orang yang tercaplok oleh dakwahnya Wahabi ini. Nah, itu bisa sebetulnya dilihat dari segi yang lain ya. Kalau misalkan melihat kesesatan Wahabi, dari kesesatannya itu tidak bisa diakses oleh kita, oleh Anda begitu. Anda bisa melihat dari sisi sejarah misalkan. Nah, karena memang tadi sebagaimana saya katakan, salah satu kekuatan yang emerging ya, kekuatan yang timbul setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah ya, Turki Utsmani itu adalah Wahabisme, dan itu dipropagandakan secara masif, itu diiklankan, di advertising secara masif ke negara-negara Islam, sehingga mau tidak mau ya buahnya sudah kita lihat sekarang. Di Indonesia sendiri kita sudah melihat bagaimana perkembangan mereka tuh, ternak-ternak Wahabi itu. Nah cuman tetap saja dengan cara seperti itu, karena itu harus melihat ke belakang begitu, banyak orang yang mengatakan oh itu adalah fabrikasi sejarah, itu adalah penyelewengan fakta, itu sebetulnya tidak ada dan lain sebagainya, itu adalah hoax dan lain sebagainya. Karena mereka memang menutup mata ya, sudah terdoktrin sama Wahabisme, ya mau gimana. Nah subhanallah ya, tidak kehabisan jalan begitu, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menampakkan kesalahan-kesalahan atau menampakkan katakanlah kesesatan-kesesatan itu bagi orang yang mau berpikir sedikit saja sebetulnya harus bisa terlihat, dan itu adalah adatnya begitu. Dan tadi tatkala scrolling saya melihat ada wawancaranya Muhammad bin Salman nih di salah satu acara ya, mengenai pandangan dia terhadap Ayatullah Khomeini Iran itu ya. Nah ini sebelumnya kan sudah saya katakan bahwa Iran ini memang Syiah, dan Syiah itu sebetulnya tidak semua juga otomatis
sesat ya, otomatis sesat dalam pengertian akidah mereka itu tidak bisa diwadahi sebagai muslim. Tidak juga sebetulnya, itu kan nanti kembali kepada propagandanya Wahabi. Nah, Wahabi ini terlihat sekali permusuhannya dengan Iran, yang mana ini adalah interview sekitar 7 tahun yang lalu, yang mana kebetulan baru kemarin kita itu melihat orang yang atau negara yang terdepan, garda terdepan di dalam memerangi Zionis itu kebetulan adalah Iran begitu. Jadi kita akan melihat bahwa memang Arab Saudi ini ya, karena Saud itu adalah tidak bisa dilepaskan dari Zionism, dan itu bisa terlihat tadi pernyataannya Muhammad bin Salman ini. Kita saksikan dulu ya. Here, listen to this. Iran is not a rival to Saudi Arabia. Its army is not among the top 5 armies in the Muslim world. Sebentar, nah, kata Muhammad bin Salman ini, Iran itu bukan rival bagi Saudi Arabia. Kenapa? Karena Iran itu secara militer dia tidak masuk 5 besar di dunia. The Saudi economy is larger than the Iranian economy. Iran is far from being equal to Saudi Arabia. Secara ekonomi pun Arab Saudi itu lebih besar daripada Iran. Jadi Iran itu tidak seimbang lah apabila dibandingkan dengan Saudi Arabia. Itu kata Salman tuh. But I've seen that you called the Ayatollah Khamenei the new Hitler of the Middle East. Nah, itu diklarifikasi dulu oleh pewawancaranya bahwa kamu itu mengatakan Ayatollah Khamenei itu sebagai Hitler baru di Middle East, di Timur Tengah. Bagaimana tanggapannya begitu? Absolutely. Why? Nah, benar sekali itu, absolutely. Kenapa? Kenapa dikatakan demikian? Ini jadi sudah apa ya, mengatakan Ayatollah itu the new Hitler. Because he wants to expand. He wants to create his own project in the Middle East, very much like Hitler, Nah, who wanted karena dia itu mau meluaskan wilayahnya dan dia mau memiliki proyek sendiri di Timur Tengah. Kemudian to expand at the time. Many countries around the world in the Middle East, very much like Hitler, who wanted to expand at the time. Nah, sebagaimana Hitler yang saat itu mau memperluas wilayahnya. Many countries around the world and in Europe did not realize how dangerous Hitler was until what happened. Nah, banyak negara, terutama di Eropa, tidak menyadari sebahaya apa Hitler itu sampai terjadilah apa yang terjadi. I don't want to see the same events happening in the Middle East. Saya tidak mau melihat kejadian yang sama terjadi di Timur Tengah. Does Saudi Arabia need nuclear weapons to counter Iran? Apakah Saudi Arabia itu memerlukan apa tadi? Nuklir ya? Happening in the Middle East. Does Saudi Arabia need nuclear weapons to counter Iran? Nah, apakah Saudi Arabia itu memerlukan senjata nuklir untuk mengcounter Iran? Saudi Arabia does not want to acquire any nuclear bomb. Saudi Arabia tidak mau untuk mendapatkan nuklir dalam bentuk apapun. But without a Bom doubt, gitu ya. if Iran developed a nuclear bomb, we will follow suit as soon as Nah, possible. apabila Iran itu mendevelop ya, membuat nuklir, maka kami akan mengajukan suit ya, tuntutan begitu, akan menuntut secara internasional lah. Okay, so Nah, this is sebentar, itu dulu di situ. Ini menarik nih ya dalam apa yang dikatakan sama Salman ini. Coba lihat betapa kerdilnya satu negara yang katakanlah memiliki kekayaan yang luar biasa di dalam kancah perpolitikan global. Jadi ini adalah propaganda dulu tuh bahwa Iran itu adalah Hitler baru, begitu ya katakan. Dan ini adalah ancaman bagi Timur Tengah. Sebagaimana Hitler dahulu adalah ancaman bagi Eropa, dan Eropa tidak menyadari Hitler itu berbahaya sampai terjadi apa yang terjadi. Dan seharusnya begitu kira-kiranya, ini yang terselubungnya, Timur Tengah itu seharusnya memusuhi Iran bersama-sama sebelum terjadi apa yang terjadi. Nah, itu yang dikatakan sama siapa? Muhammad bin Salman. Dan nanti akan kita lihat kata hostnya ini, yang dikatakan Salman ini bukan tidak problematik, karena Arab Saudi pun memiliki permasalahan domestik sendiri, yaitu Wahabisme. Ini kan 7 tahun yang lalu tuh. Makanya kenapa Wahabisme itu pada akhirnya di Arab Saudi sendiri jadi nggak laku kan. Banyak ulama-ulamanya, kalau kita katakan ulama, yang ditangkap-tangkap tuh sama pemerintah itu sendiri. Kemudian yang mana pada akhirnya Arab Saudi itu lebih mengkerdilkan dirinya sendiri dengan modernisme, malah menggunakan sumber daya yang begitu banyak itu digunakan untuk modernisme yang tanpa nilai.
kita lihat bagaimana mereka itu gencar di dalam investasi di dalam sepak bola. Kemudian bagaimana mereka itu gencar di dalam membangun Neom kalau tidak salah itu ya, kota baru tuh yang di padang pasir dan lain sebagainya. Yang mana itu tidak memiliki signifikansi di dalam perpolitikan global. Malah tadi tatkala ditanya apakah Saudi Arabia itu akan developing begitu ya senjata nuklir apabila Iran itu mereka develop senjata nuklir. Kita dengar sendiri tadi kata si Salman itu bahwa Arab Saudi tidak akan sampai developing senjata nuklir sama sekali. Nah ini kan kita lihat di belakangnya kok suatu negara yang katakanlah sebagai kiblatnya Islam, yaitu kan kiblat di dalam sholat sebetulnya. Kalau sekarang bukan kiblat di dalam politik, karena secara politik kan dicocok hidungnya tuh Arab Saudi itu. Tidak memiliki mimpi besar begitu. Jadi Arab Saudi ini sudah membiarkan negara-negara yang katakanlah berpotensi untuk berseberangan secara langsung dengan Islam memiliki kekuatan nuklir, dan mereka tidak memiliki mimpi sama sekali untuk memiliki hal itu. Padahal ya dengan sumber daya yang ada itu sudah lebih dari cukup apabila mereka itu memiliki political will untuk mengembangkan senjata itu. Dan terlepas dari nanti digunakan untuk apa begitu ya, karena nuklir ini kan akhirnya menjadi senjata terakhir, jadi saling takut kan. Kalau misalkan dulu tuh Arjuna sama Karna itu memiliki jurus pamungkasnya masing-masing, yang mana pada akhirnya mereka itu baru memakai senjata pamungkas itu di dalam perang yang paling dahsyat, perang yang terakhir, yang mana sebelumnya sebetulnya kekuatan yang dahsyat itu dia secara adat begitu ya bisa melahirkan kestabilan di dalam politik. Kenapa tidak begitu? Kenapa tidak? Dan ini saya katakan tadi sudah mengkerdilkan dirinya sendiri. Pada akhirnya Islam ini tidak akan memiliki pengaruh di dalam peta perpolitikan global begitu. Yang ada malah si Salman ini dia mengkerdilkan Iran dengan cara memberi propaganda, memberi merek begitu bahwa Iran ini atau Ayatullah ini adalah Hitlernya Middle East, Hitlernya Timur Tengah, yang mana sekarang sudah terbukti bahwa Iranlah yang menolong saudara-saudara kita di Gaza. Yang sedikitnya lah selama beberapa hari ini bisa menghentikan ekspansinya Israel ke Gaza itu. Iran yang bisa melakukan. Jadi pada akhirnya ya usaha-usaha untuk menebar hoax ini sudah dilaksanakan sedari dulu, sehingga di kita ini sangat sulit ya permasalahan kita itu. Mulai dari permasalahan di mana kita akan berdiri secara teologi mana yang akan kita ambil, kemudian di dalam berfikih juga demikian, di dalam politik domestik juga demikian, di dalam hal ekonomi juga demikian. Ini kalau disadari sebetulnya, kalau istilah saya itu ya, secara adat, secara kasab begitu, kita ini hanya bisa melaksanakan apa-apa yang memang sebisanya kita laksanakan dalam keadaan hati itu bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini terkhusus di Indonesia, muslim kita ini sekarang sedang tersudut, yang mau diakui atau tidak begitu. Ini sedang tersudut karena tidak banyak orang-orang yang mau menghabiskan waktunya, tidak banyak orang yang mau menghabiskan pikirannya untuk kemajuan Islam secara komunal. Islam secara komunal begitu, bukan secara kelompok, itu tidak banyak. Dan memang ini perlu profesionalitas begitu ya. Jadi kita bisa berbeda misalkan di dalam hal akidah, kita bisa berbeda di dalam hal madhab, tetapi kita harus bersatu di dalam politik misalkan. Ini tidak terjadi di Indonesia itu. Yang mana saya rasa besok lusa ini harus mulai digalakkan. Ya, harus ada yang muncul lah. Harus ada yang muncul yang bisa mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang ada. Bukan berarti perbedaan itu disatukan, karena tidak akan bisa dan tidak boleh disatukan perbedaan-perbedaan yang ada itu secara ilmu ya. Secara ilmu Mujasimah akan tetap salah. Secara ilmu orang yang tidak bermadhab itu akan tetap salah ila yaumil qiyamah begitu ya. Karena nanti juga Imam Mahdi pun itu akan menjadi mujtahid, yang mana kita harus bermadhab kepada madhabnya Imam Mahdi ini, atau
kepada Nabi Isa alaihi salam. Nanti kita akan bahas sendiri tentang hal itu. Jadi sampai yaumil qiyamah kita itu harus mengikuti mujtahid yang tidak bermadzhab. Sampai kapanpun dia itu akan salah begitu. Cuman kadang-kadang sebagai satu komunitas muslim yang besar, kita itu harus mengesampingkan hal itu dan kita harus memiliki visi sebagai komunitas muslim begitu. Ya sudah, sebagai negara Indonesia punya visi sendiri, negara Indonesia itu punya misi sendiri yang mana secara formal, secara legal, kepentingan umat Islam ini tidak akan terlalu diperjuangkan begitu. Itu sudah kenyataannya dan sudah kita lihat selama berpuluh tahun negara ini berdiri begitu. Cuman komunitas muslim ini harus memiliki visi dan misi yang sama, melepaskan ideologi-ideologi partikular yang ada di dalam Islam itu sendiri begitu. Sektarianismenya harus agak dikurangi tatkala kita membicarakan kemajuan Islam secara umum begitu. Nah, ini mudah-mudahan ya bisa sedikit banyak membuka bahwa Wahabi itu memang sudah proksinya Zionis sedari dulu, yang kita makin kesini makin terlihat nampak. Dan kalau misalkan Anda tidak bisa mendeteksi kesalahan Wahabi dari ilmunya, dari apa yang mereka katakan, dari apa yang mereka endorsement dari awal, ya mungkin mudah-mudahan hal ini bisa membuka begitu. Kalaupun masih belum bisa membuka, ya selamat, tertutup mata Anda itu ya. Mudah-mudahan nanti ada perkara yang lebih jelas lagi. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita doakan mudah-mudahan umat muslim kembali kepada jalurnya, yaitu menjadi umat yang paling baik, yang membawa peradaban di dunia ini, sehingga mempermudah bekal kita di dunia untuk menjadi bekal kita nanti di akhirat. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.